semuanya, selamat hari Senin. Senin saatnya kita ketemu lagi di acara Ruby No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sekarang nih kita kenalin dulu bintang tamunya ya. Apa nanti? Oh, nanti aja kalau gitu nanti. Siapa sih bintang tamunya? Nanti ya. Seperti biasa kita kebocokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari sosial media pada saat lagi live jualan ya. Bunga Zainal itu kayaknya kepancing emosinya, terus akhirnya dia curhat sampai nangis begitu. Ada masalah apa sih? Pokoknya ada kaitannya sama saudara-saudaranya, sama bapaknya yang lagi sakit, sama ibunya. Tapi persisnya ceritanya apa aku kurang paham. Tapi dia emosional sekali. Coba kita lihat yang berikut. Ya, kita sampai nyari nih TKP awalnya ada di mana, ya kan? Kayaknya memang kakaknya Bunga kan anak keempat ya. Kakaknya ada lagi Vicky Zainal yang juga di dunia hiburan. Itu emang sering beberapa kali posting lah dia lagi jagain ayahnya di rumah sakit, jagain ayahnya sakit begitu. Terus nggak ada kayaknya ya udah cuma Vicky dan ya ganti-gantian, habis itu ada sama keluarganya apa segala macam. Dan mungkin di situ di bawahnya itu ada yang komentar Bunga Zainal kemana gitu ya kan. Mungkin itu TKP awalnya ya. Nah tapi setelah live-nya Bunga yang dia terpancing emosinya itu, Vicky Zainal akhirnya posting juga. Oh ini ya postingan awalnya ya, semoga cepat sembuh. Ini sekitar dari bulan Februari gitu ya. Itu Bunga apa? Oh itu Rizka Zainal. Oh iya oke. Terus habis ini yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi mereka berdua itu emang sering membagikan lah kondisi ayahnya seperti apa. Nah pasca Bunga Zainal tadi emosional itu ada balasannya dari Vicky Zainal ya? Atau Bunga kemudian jelasin juga? Beberapa jam yang lalu ya? 3 jam setelah postingannya Bunga Zainal ini, Vicky Zainal posting gini, papa lagi sakit parah sekarang, lo mau buat mama lo sakit parah juga. Lo tau nggak pengorbanan mama jagain papa sakit, lo tau nggak capeknya urus orang sakit sementara dia juga lagi sakit. Kalau punya masalah sama keluarga dari awal, kenapa lo nggak selesaikan masalah ini baik-baik, bukan dikit-dikit kasih opini yang selalu memojokkan mama, tunjukin empati lo dikit, apa emang lo mau buat dua-duanya itu ya pokoknya tambah sakit begitu ya. Terus dia bilang ingat dan selama ini gue pun nggak tahu alasan kenapa lo benci banget sama gue gitu. Ini kakak beradik jadi berantem ya melalui sosial media gitu. Ya ini ada sampai Bunga Zainal juga membagikan lah, dia cerita bahwa dia ngerasa aku nggak tahu apa yang menyebabkan dia ngerasa kayak semua orang memojokkan dia. Dia sampai membagikan bahwa ya dia jenguk bapaknya, dia yang bawa bapak dan ibunya berobat sampai luar negeri gitu ya. Baru kemudian kakak-kakaknya ini ada apa gitu. Bahkan ada satu video juga tuh yang Vicky Zainal sama saudaranya satu lagi gitu ya. Itu juga mereka merespon juga, ngomong soal lebaran gak diundang. Udah tahu kan lebaran tanggal berapa ya datang aja sih gitu ya. Sebangsa itulah. Ya, kalau kita flashback lagi memang perseteruan mereka itu juga pernah kita lihat di bulan Februari awal tahun ini ya. 2026 itu ketika Vicky Zainal bilang, nih adekku yang nomor segini, anak segini yang nomor 4 nggak usah disebut lah ya gitu. Itu pun jadi keributan. Bunga Zainal pun terpancing emosinya, padahal kata Vicky Zainal ya emang dia nggak ada. Ya makanya nggak disebut gitu ya. Coba kita lihat ini videonya reaksinya setelah itu biar kita lihat. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah set. Aku pernah dengar kata-kata seperti ini. Tidak masalah menjauh dari orang-orang yang toksik sekalipun itu keluargamu sendiri. Sebab keluarga sejati bukan hanya soal darah, tapi juga rasa aman dan ketenangan. Keluarga itu juga part of kita loh ya. Siapa tahu kita juga toksik. Yang berikutnya. Iya kan bener gak Rina? Kayaknya kompornya malah saudara tertua deh. Entah faktor apa, seharusnya gak tambah memperpanjang di publik sebagai saudara tertua. Yang berikutnya ada lagi. Percayalah anak yang menjauh dari keluarga inti itu bukan berarti salah, tapi lebih ke menyelamatkan mental dan pikiran sendiri. Yang berikutnya ada lagi. Bakti ke orang tua bisa macam-macam. Ada yang mempunyai hanya doa kebaikan, kesehatan. Ada yang punya tenaga berkunjung, bantu-bantu. Ada yang tidak bisa bantu tenaga, tapi bisa bantu keuangan. Jika bisa semuanya alhamdulillah. Dibantu diomongin, gak dibantu apalagi serba salah. Pengennya jadi orang tua tuh yang gak pilih kasih, semua anak sama dengan porsinya masing-masing. Peluk katanya gitu. Ada lagi komentarnya? Oh ada lagi ya? Semoga segera rukun dan akur supaya semuanya bisa fokus ke kesehatan papanya. Aku setuju. Tapi intinya kalau menurut aku ya,
Sebaiknya kalau kita tuh lagi gampang ke trigger gitu ya, hati-hati deh kalau lagi live ya kan. Karena baca komentar netizen tuh jadi kayak gampang men-trigger emosi gitu. Ya nggak sih? Yang tadinya berantemnya bisa lewat WhatsApp aja, jadi banyak orang yang tahu, akhirnya jadi lebih kusyut gitu. Karena ya itu tadi, kita masih cari-cari TKP-nya siapa sih yang ngomongin, yang nyala-nyalain itu siapa, orangnya yang mana gitu. Langsung saja kita ke bintang tamu kita yang pertama. Tapi sebelum kita lihat dia seperti apa, kita dulu. Siapa dia? Ada Rina Nose. Dan yang hadir adalah Rina Nose. Kita dulu profilnya berikut ini. Rina Plaza Sudah ada bersama Rina Nose. Ini kocak banget ya, pisah ranjang. Iya bener, 2 bulan. 2 bulan. Nggak harus sebenarnya, cuma akunya aja yang ngejaga. Tapi kalau habis operasi gitu tidurnya harus agak tegak gini ya? Nggak boleh miring-miring gitu ya? Sebenarnya memang kebiasaan tidurnya harusnya sih telentang ya. Cuman sempet kan suka miring-miring gitu, tanpa sadar kan. Yeah. Tapi pas setelah operasi tuh udah sampai sekarang jadi kebiasaan, tidurnya dari celentang aja terus. Terus satu posisi. Dari mulai tidur sampai bangun gitu aja udah. Gitu. Dan ada kebiasaan baru lagi katanya, kamu suka nyengir-nyengir sendiri. Ini foto dari samping. Nyagigir gitu ya. Nyagigir. Maklum anak magang, kepada para suhu oplas mohon arahannya bagaimana harus bersikap saat menyadari bentuk wajah sendiri sudah berubah. Terus terang saya tidak tahu, saya tidak diberitahu bagian yang ini. Tapi emang kayak gitu ya? Awalnya iya. Jadi kayak pas aku mau misalnya mau kan itu 2 bulan full aku di rumah, 2 bulan full. Nggak keluar-keluar rumah. Belum launching jadi, tuh ya. Sekalinya keluar rumah itu pernah mau ada meeting misalnya. Pertama kali tuh keluar ngelihat aku harus gimana ya ini gitu. Ini orang tuh ngelihat aku gimana ya sekarang gitu ada gitu. Terus ternyata orang tuh pandangannya gimana? Ada yang ngeh nggak? Ada. Jadi begitu kan aku ceritanya ke mall tuh, ke mall karena udah lama banget di rumah, yuk ke mall deh gitu. Udah mulai boleh deh dibuka gitu. Tapi itu belum pede kan, masih pakai masker tuh ke mall. Terus habis itu coba deh dibuka. Terus ngeliatin orang-orang gitu. Terus ada yang gini, Karina gitu. Terus gue gini, masih kenal? Gitu. Ada ya? Masih kenal? Iya, bagus. Katanya gitu. Oh gitu? Iya. Oh dia ngeh. Terus ini kan hidung kamu berarti kan agak tinggi ya? Ada kalau lihat ke bawah gini ada yang beda nggak? Enggak, kalau sekarang enggak. Awal-awal ya. Awal-awal ya? Itu Itu karena minum bengkak. kepentok gitu kan. Awal-awal tuh. Itu karena bengkak masih? Iya, ini pun juga masih, tapi minim gitu. Oh, jadi sekarang gimana? Akhirnya harus gimana? Harus bersikap? Nggak tahu. Ya jadi kayak udahlah gitu. Terus waktu kan ini sama suami tuh ya, kalau sama suami gimana kayak gitu juga nggak? Saya ngeliat hasil hidungku dong. Enggak kan operasinya bareng-bareng. Ya. Dia operasi mata Dia ya? operasi mata juga. Terus kalian nggak lihat-lihatan hasilnya gitu? Iya. Jadi kan aku bawa mata, dia bawa mata sama Dinaikin? saprolip kan. Oke. Kan dia asalnya ininya turun semuanya kan tuh. Ini udah dinaikin. Jadi kayak megalomen. Romantis banget ya ini fotonya. Iya ya? gitu. Jadi tiap hari tuh aku merhatiin dia, apa kamu rasanya apa? Gitu. Kamu masih ini kalau digini masih sakit nggak? Iya masih ada gitu. Nanti konsul gitu. Ini normal nggak gitu. Tapi selama ini masuk bulan ketiga, jadi pemulihan itu berada di track yang benar gitu. Oh jadi nggak ada macem-macem gitu. Nah ini kita lihat ini ya, kamu kan bilang bahwa kamu tuh cukup bertahun-tahun ya untuk mempertimbangkan ini. Mungkin 2014. Dari 2014. 2014 itu dokter Tompinya udah nawarin langsung pas lagi acara live TV. Itu gara-gara dia jadi kamu kepikiran ya? Enggak sih sebenarnya enggak. Memang kayak apa? Lucu kali ya kalau gitu aja cuman sempat kayak gitu tapi udah gitu lupa gitu hilang. Terus ketika seorang dokter nyamperin kan datang konsultasi itu sebenarnya aku yang urgent itu bawah mata kan cekung bawah matanya aja mau digimanain gitu. Konsultasinya untuk bawah mata emang nggak niat untuk operasi hidung saat itu. Terus tiba-tiba dia ngejelasin ini nanti gini-gini nih kalau ngerjain hidung aku mau diapain? Aku bilang gitu. Nggak paling gue bikin kayak lu lagi make up aja kata dia gitu. Lu kan kalau make up suka pakai shading hidung tuh. Nah gue bikin gitu aja, nggak usah aneh-aneh kan hidung lu trademark lu kata dia gitu. Dari situ suamiku juga dengar, aku jadi kayak
ya udah besok sama hidung aja kali ya sekalian, gitu. Jadi sekalian tuh satu masuk jebret langsung akhirnya, bawah mata dan hidung. Karena mending ini jadi pemulihannya mending sekalian gitu daripada mata dulu nanti nunggu dulu, nanti hidung lagi nunggu lagi lama gitu. Mendingan Itulah enaknya ya operasi sama dokter yang dari dunia hiburan juga ya. Ya. Jadi paham dia garis shading kemana dia paham. Betul. Ini nggak pakai itu makanya. Ini pakai tapi tipis kan waktu itu kan shading harus bagian hidung tuh paling tung lama ya. Sekarang tuh kayak cuman pakai blush on aja. Oke. Hanya sebagai syarat aja ya. Seperti apa sih perjalanannya ini perjalanan Rina Plasti? Rina Plus. Tapi itu video launchingnya aku suka banget loh video launching kamu, itu konsepnya aku keren membuatnya banget. sangat lama sekali. Hanya untuk berapa detik itu ya? Untuk berapa detik itu jadi kayak dibikin gini nggak ya? Dibikin gini nggak ya? Nggak mau yang terlalu serius gitu. Pengen dibikin apa ya? Biar agak ada breaking news tapi breaking news gitu ya? Tapi dibikin ala ini media-media gosip gitu. Iya, yang waktu dulu aku bawain kan? Iya kayak gitu kan? Iya. Berita menghebohkan datang dari Rina Nose. Gitu. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Aku netizen. Aku tuh antara keren banget hidungnya sama keren banget videonya gitu loh. Dua-duanya keren banget. Launchingnya tuh gong ini sekali. Ini sih netizen favorit ya. Yang berikutnya kita lihat, Dokter, ini launching terkeren ya kan? Launching terkeren 2026. Yang berikutnya ada lagi dari Astrid Tiar, ini sempurna teh, pas banget semuanya. Benar-benar pas, Dokter, keren terbaik. Selamat dari Steny Ovesia. Astrid. Iya. Yang berikutnya ada lagi, cantik banget Edan, mancungnya nggak lebay katanya gitu. Lagi berikutnya ada lagi, tidak sesuai prediksi Kak, hasilnya bagus soalnya. Jadi mau dihujat juga bingung pasti. Berhasil. Lucu. Tapi kamu sempat ada kekhawatiran, tapi kan orang pasti ya operasi aja kan kamu bilang, ya pasti ada takut-takutnya kan? Ada. Waktu mau pas ngejalanin prosesnya emang enggak takut karena udah tahu pasti dibius dan nggak inget apa-apa gitu. Jadi kayak udah tahu mulai pengerjaannya emang enggak, cuman setelah itunya. Kenapa? Yang aku merasa ternyata jadi ada kaget, ada kecemasan, sampai jadi ternyata aku cari-cari tahu kan orang-orang yang ngalamin itu karena nggak pernah ada dimanapun gitu dibagi-bagi, nggak ada yang sharing tentang kondisi pemulihan itu gimana secara psikologis gitu. Nah ternyata ada orang nggak tahu siapa ya, tapi di akun luar negeri gitu. Jadi dia mengalami hal serupa, dia ngerasa nyesel, dia sampai nangis, dia depresi lah selama 2 bulan karena dia pikir, padahal itu belum selesai gitu, karena dia pikir mukanya akan begitu, ternyata itu namanya post-op blues. Oh ada. Kamu juga ngalamin itu? Aku ngalamin itu, sempet tuh pas udah mungkin 5 hari atau seminggu pertama kali ya, aku sempet ngapain sih? Kenapa sih kemarin? Tapi itu tuh karena aku ngelihat awalnya kan karena masih di sini bengkak. Nah cuman karena nggak ada memar, jadi aku pikir itu udah bentuknya, ternyata belum gitu. Karena itulah gunanya dokter yang bisa ditanya-tanya itu gitu. Dia. Dokter Tompi bilang apa? Ya aku nanya, dok ini nggak akan gini kan? Ini belum, itu masih bengkak Bu Aji, kata dia gitu. Banyakin jalan-jalan Bu Aji, jangan tidur mulu, kata dia gitu. Emang harus jalan-jalan ya, biar turun cairannya. Iya betul, jadi kayak ada masas-masas ringan gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ada kekhawatiran nggak? Justru perasaan kecemasan itu sesudah operasi? Munculnya setelah pas lagi proses pemulihan malah. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya enggak. Soalnya kan seorang Rina Nose itu seringkali kan kamu menjadi serbuan netizen yang banyak protes apalah-apalah gitu kan. Itu nggak menjadi kekhawatiran kamu? Enggak, karena itu udah dipikirin. Jadi kayak udah tahu jenis komentarnya akan gimana gitu. Kalimatnya akan gimana tuh udah bikin konten. Udah terbayang itu. Makanya aku bikin konten sendiri kan. Iya, kamu wawancara sendiri. Udah kebayang gitu. Oh, ini ada videonya ketika Rina Nose merosting dirinya sendiri. Kira-kira menjawab apa kira-kira kritik dari netizen. Kita lihat yang berikut. Bisa aja gua. Jadi itu udah dipikirin sebelumnya ya? Sudah. Jadi kamu sudah mencari menggali-gali wawancara-wawancara lama? Sudah. Itu sebelum operasi? Sebelum operasi itu. Aku sudah tahu, aku sudah punya video-video dokumentasi. Ini jadi kayak aku tuh sudah menganalisa
paling kalimatnya akan seputaran ini gitu komennya. Bener, pas terjadi betul. Betul ya. Apa yang sudah kupikirkan. Jadi daripada menjawab satu persatu langsung mau bikin videonya. Betul. Yang kamu nggak duga adalah itu tadi Post of Blues. Justru Post of Blues-nya itu yang aku tidak menduga. Jadi video launchingnya itu kamu buatnya kapan? Kalau kamu 2 bulan itu kamu Post of Blues? Itu sekitar aku sebulan, udah sebulan kalau nggak salah atau sebulan lebih. Sekitar sebulanan lebih gitu. Itu baru aku bikin, tapi kan itu aku rekam-rekam dulu, aku ini lagi berubah-berubah lagi. Jadi pas postingnya itu setelah berapa lama ya? Setelah mungkin udah 2 bulan baru diposting, tapi videonya udah dibikin dulu. Dari sebulan ya? Itu sempat gini nggak videonya? Kok aneh ya masih? Ulang Iya, masih. Aku ngelihat di kamera, kok beda ya? Jadi kayak aku ngelihat di kaca, terus ke kamera kok beda ya gitu kayak di kamera handphone ngelihat di kaca, ntar kalau di TV gimana ya gitu, ntar di kamera wartawan gimana ya gitu. Nah, sekarang gimana kalau sekarang rasanya? Sama, masih kadang-kadang masih kagok gitu. Oh gitu. Masih ini masih Rina Nose yang dulu Mas. Ini ada kita kolase ya dari mulai operasi sampai sekarang kira-kira lah ya, dari foto-foto yang kita dapat lah. Nah ini ya, emang sempat jadi kelihatan tinggi banget itu sih. Minggu kedua, ketiga tuh, minggu keempat aja masih tinggi tuh. Iya masih tinggi gitu. Minggu 6 nah baru mulai landai itu. Mulai melandai dia minggu ke-6. Mulai meresep ya. Iya. Kamu sempat agak panik gak ketika tiba-tiba lancip banget gitu hidungnya? Minggu kedua yang kaget banget. Hah, kenapa begini ya? Gitu. Ternyata emang belum. Tapi terus kamu waktu sebelum operasi nih ada apanya dulu 3D animasinya gitu nggak? Nanti bakalan begini. Itu aku yang bikin fotonya yang aku mancungin hidungnya mau diginiin ya. Yang gerak-gerak tuh hidungnya. Itu aku yang bikin sendiri, aku kirimin ke dokter Tompi. Nanti dibikin gini ya, pas cakep kata dia, karena nggak terlalu lancip gitu ya. Terlalu gimana kan gitu. Oke. Iya. Jadi ini pakai apa? Maju ini pakai apa? Tulang iga. Tulang iga. Jadi aku melakukan 3 prosedur kan, bawah mata sini, di sini sama ngambil tulang iganya di sini. Yang berasa masih sakit yang mana? Bagian sini nih, ujung sini. Oh, ujung sini. Jadi memang ternyata ujung sini tuh yang paling lama. Karena dia penyatu, ada namanya tuh istilahnya fibrosis lah gitu. Jadi ada jaringan-jaringan, aku sampai mempelajari ya, jaringan-jaringan yang mereka tuh mulai menyatu sama kondisi aslinya gitu. Makanya ada kayak sensasi-sensasi semriwing, ada gatel, ada kadang-kadang suka cetit gitu. Tapi itu artinya sarafnya mulai bekerja, mulai normal katanya gitu. Kalau sini nggak sakit sini? Di sini sempet sebulan. Jadi sempet agak mau ini nggak apa-apa gitu. Padahal sih nggak apa-apa sebenarnya, cuman akunya kan anxiety-nya berlebihan. Jadi kayak seolah-olah ada apa gitu, padahal nggak segitu juga gitu. Tapi ini masih Rina Nose ya sekarang ya. Kasih tepuk tangan buat hidung baru dan konten-kontennya menghibur. Hidup Dokter Tompi. Nanti kita ngobrol dan diskusi lagi sama Rina Nose, bahas yang lainnya ya. Ada Faye Nabila yang kemarin akhirnya baru bercerita gitu ya, bahwa pernikahannya yang baru sih berapa lama sih? 3 tahun pernikahannya itu sudah harus diakhiri. Ada cerita apa di balik itu? Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Kita sudah bersama dengan Faye Nabila. Apa kabar? Baik, Kak Feni. Jadi kamu ketok palunya putusannya baru bulan ini ya, April ini? Udah lama sih, Kak. Aku tuh sebenarnya udah lama. Prosesnya udah lama. Cuman aku tuh tipe orang yang nggak suka koar-koar gitu loh, Kak. Pastilah ya. Kan? Cuman aku tuh di tahap yang capek karena orang-orang tuh mulai curiga ya. Iya, komennya tuh kayak suaminya mana? Kok nggak pernah sama suaminya? Gini. Kadang aku buka question and answer aja, orang-orang tetap nanyain suami aku kan. Jadi itulah aku bikin clarification. Biar orang nggak nanya-nanya bolak-balik. Iya, biar orang nggak nanya-nanya. Jadi aku bikin klarifikasinya tuh dengan ya udah kan kalian udah lihat nih kita nggak bersama lagi. Postingan udah aku hapus. Harusnya kalian udah bisa mikir lah ya. Kayak gitu aja sih, Kak. Karena banyak yang komentar juga nih, pasti karena nikahnya muda sih, buru-buru sih, pendekatannya sebentar sih, apa sih yang sesungguhnya terjadi? Kenapa yang ngajuin gugatan itu kamu ya? Iya, Kak. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.